warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali ya hari ini Nur bisa kembali menjumpai Anda semuanya di KR53. Yang belum tahu KR53 itu apa sih? Kicau rakyat ya. Jadi buat semuanya yang ingin berkicau, tidak hanya burung ya. Yang ingin ikut berkoar-koar atau berbagi info, berbagi pengalaman bisa di sini di KR53. Nah, pada sore hari ini ya ditemani dengan hujan yang ya agak deras sih. Ada Mbak Ana Abdillah. Ya, Mbak Ana Abdillah ini dari salah satu lembaga atau organisasi yang konsen pada isu perempuan, yaitu WCC. Apa sih Mbak Ana? Mbak Ana bisa menjelaskan lebih apa ya? Lebih jelas, simpel mungkin tentang WCC Jombang. Ya, terima kasih Mbak Nur undangannya untuk saya bisa berkicau di sini ya. WCC Jombang itu merupakan lembaga penyedia layanan di Kabupaten Jombang, NGO. Kami concern melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, Mbak. Gitu. Berbasis gender. Tapi lebih fokus ke perempuannya ya, Mbak ya? Ya, penerima manfaat layanan kami adalah perempuan dan anak perempuan. Perempuan dan anak gitu ya? Pokoknya perempuan gitu. Iya. Ya, selain menjadi direktur WCC Jombang, Mbak Ana ini juga advokat ya dari tahun kemarin ya. Iya benar. Jadi masih fresh ini, masih new. Iya. Hingga sekarang. Nah, kita hari ini mau membahas tema tentang perempuan, bukan versus sih, tapi bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum tepatnya. Nah, kalau Mbak Ana kita lihat saat ini ya, persoalan perempuan ini masih banyak orang yang menganggap hanyalah persoalan domestik atau masih sering dianggap sepele, seperti mungkin kasus KDRT, masih menganggap itu adalah ruang suami istri, atau juga kasus pelecehan seksual yang lagi ini nih, misalnya pelecehan seksual yang ada di pesantren itu masih belum bisa terbuka, masih masih ditutup-tutupi. Nah, Mbak Ana sendiri melihat persoalan perempuan saat ini seperti apa, Mbak Ana? Kalau misalnya saya dan juga kawan-kawan ya, karena kami juga berbasis pada tantangan di lapangan ketika melakukan pendampingan. Memang tidak hanya di Kabupaten Jombang sendiri, saya rasa di kabupaten kota yang lain bahkan di Indonesia itu emang nggak ada ruang yang benar-benar aman bagi perempuan untuk bisa terbebas dari perilaku kekerasan sih Mbak gitu. Bahkan di rumah yang dianggap sebagai tempat berpulang, rumah sebagai ruang aman, pesantren sebagai tempat untuk bisa menimbah ilmu, perspektif keagamaan maupun institusi pendidikan itu juga sangat berpotensi, bahkan belum ada mekanisme bagaimana perempuan itu bisa terbebas dari kekerasan. Seperti itu sih. Jadi persoalannya adalah baik di ranah publik maupun domestik, perempuan itu masih belum aman, belum baik-baik saja. Belum gitu. baik-baik saja. Iya. Kalau dibilang kota Jombang, didengar-dengar katanya kota ramah perempuan dan anak ya. Kota ramah perempuan peduli anak. Itu apa maksudnya, Mbak? Ya mungkin menjadi informasi yang sudah lama kita dengar bahwasanya seringkali Kabupaten Jombang itu menerima penghargaan sebagai kota layak anak, kabupaten ramah perempuan peduli anak, bahkan di beberapa program inovasi kabupaten bahkan menginisiasi ada 150 desa ramah perempuan peduli anak. Nah, itu merupakan suatu inovasi yang nggak main-main, Mbak. Artinya Kabupaten Jombang meletakkan komitmen untuk perlindungan perempuan dan anak, di mana di 150 desa itu capaiannya salah satunya adanya perdes, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di 150 desa dari 300 sekian desa di Kabupaten Jombang. Itu merupakan komitmen yang nggak main-main gitu ya. Nah, tapi artinya apa? Ini harapannya nggak hanya pada bagaimana membentuk regulasi kilat cepat tapi nggak implementatif. Nah, itu faktanya di lapangan seperti apa? Ya, bagaimana yang dibutuhkan korban adalah bagaimana ketika misalnya dia mengadukan persoalannya itu bisa mendapatkan proteksi, perlindungan secara komprehensif, didengarkan. Kemudian kerentanan dan ketidakberdayaannya itu diprioritaskan terkait prosedur hukumnya, pemulihannya, bahkan
pada beberapa kasus yang memang dia belum bisa settle secara finansial, misalnya ketika dia adalah korban KDRT ataupun anak yang harus terputus akses pendidikannya. Itu masih sering kita temui, Mbak, itu. Jadi kalau di lapangan sebenarnya masih banyak fakta-fakta yang itu menjadi PR panjang ya. Jadi jangan hanya mungkin kita sekedar kota perempuan, peduli perempuan dan anak, kemudian kita udah selesai. Kita harus tahu faktanya gitu ya, Mbak. Iya, jadi kalau misalnya dikaitkan dengan predikat-predikat best practice-nya yang diterima oleh Jombang terkait penghargaan itu, mungkin ketika dibenturkan pada persoalan perempuan dan anak yang belum tuntas, itu mungkin agak bernegasi ya, Mbak ya. Tapi yang penting adalah bagaimana respon pemerintah daerah itu bisa mewujudkan infrastruktur perlindungan perempuan dan anak yang memang nggak hanya anak sebagai korban aja, tapi juga anak sebagai pelaku, perempuan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk saksi juga, kayak gitu kan. Misalnya pada aspek sistem peradilan pidana di Jombang sendiri emang kan belum ada ya, kayak tahanan anak itu emang belum ada. Terus kemudian mewujudkan bagaimana sistem peradilan pidana anak itu bisa dapat proses pemulihan yang layak lah, katakanlah dia jadi pelaku. Bagaimana ada proses-proses edukasi, rehabilitasi sehingga dia tidak mengulangi perbuatannya gitu kan. Soalnya gini, Mbak, sering kita dapati kasus di mana korban itu mungkin terjadi keberulangan, tidak hanya korban tapi juga pelaku. Setelah dia berhadapan dengan hukum, agak gedean sedikit gitu mengulangi lagi. Nah, itu kan kemudian satu fase yang ini jadi tumpukan persoalan yang harus dijawab gitu kan. Ini ya, saya jadi seandainya nih ada perempuan yang mengalami kasus kekerasan. Nah, untuk dia bisa pertama mungkin terbuka dulu melaporkan, itu apa sih hal pertama yang harus dilakukan ketika seseorang perempuan mengalami kasus kekerasan atau mungkin pelecehan seksual ya, itu apa dulu, Mbak Ana? Mungkin sebelum itu kembali ke persepsi masyarakat ya, mana yang itu adalah delik pidana murni dan aduan. Kalau KDRT terjadi, memang KDRT kan nggak hanya secara fisik ya, Mbak, secara psikologis juga sangat mungkin. Ketika misalnya adalah pada aspek delik aduan kayak KDRT kayak gitu, kita selalu upayakan untuk ditempuh melalui jalur musyawarah dulu. Namanya rumah tangga kan multidimensi ya, dan sebisa mungkin itu bisa disatukan gitu kan, dan memang mempertimbangkan pada potensi siklus kekerasan yang terjadi itu kalau kasus KDRT. Jadi memang nggak serta-merta ya sudah lapor saja, dan memang dilematisnya di Jombang kalau kasus KDRT bahkan di tahun 2020 itu bahkan nggak ada ya kasus KDRT itu yang sampai sidang sih, Mbak. Gitu. Kenapa itu, Mbak? Nah, itu memang dilematisnya adalah ketika korban lapor karena dia delik aduan, ya ada banyak pertimbangan yang membuat dia akhirnya ragu untuk melanjutkan prosesnya. Misalnya dia ada ketergantungan finansial dengan pelaku, faktor ekonomi ya, kemudian nggak hanya ketergantungan finansial tapi juga ketergantungan emosi juga, nggak siap dengan status janda misalnya. Ya. Atau misalnya terkait pada anak, pertimbangan anak, bagaimana psikologis anak ketika nanti ke depan dia akan tahu bahwasanya bapakku itu mantan napi yang melaporkan adalah ibu. Itu kan menjadi hal yang dilematis ya. Jadi banyak yang sampai akhirnya sudah dilaporkan, penyidik udah siap-siap mau pelimpahan, nangis-nangis minta dicabut kasusnya dan lain-lain. Itu mungkin nggak sekali dua kali aja, banyak bahkan di Kabupaten Jombang. Nah, kemudian delik pidana murni dalam artian kasus-kasus yang itu sebenarnya nggak bisa didamaikan, tapi ada pihak-pihak yang mencoba menempuh penyelesaian itu di luar proses hukum. Misalnya adalah kasus-kasus perkosaan terhadap anak, pelecehan terhadap anak, persetubuhan anak di bawah umur. Itu kan nggak bisa diselesaikan di luar proses hukum. Atau bahkan menikahkan pelaku anak dengan korban anak. Ya. Nah, ini nggak boleh, Mbak. Di dalam sistem peradilan pidana itu nggak bisa ditempuh melalui jalur restoratif justice atau penyelesaian di luar proses hukum. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena seringkali orang tua yang secara informasi dia kurang menganggap bahwasanya menikahkan anak itu
adalah solusi misalnya ya dari gunjingan tetangga, stigma masyarakat, terus kemudian apalagi si anak ini sampai mengalami kehamilan yang tidak diinginkan gitu kan, padahal orang tua juga nggak memikirkan dampak nanti kalau menikah kedepannya apa, ada tanggung jawab nafkah dan lain-lain kayak gitu sih. Dan itu sangat miris sekali Mbak Nur kalau kita lihat di data pengadilan agama ya. Sepanjang bulan September ini itu sudah tercatat di PA itu 500 lebih pengajuan dispensasi nikah Mbak. Di bawah umur. Setelah revisi undang-undang perkawinan ya terkait batas minimal anak boleh menikah yang tadinya 16 tahun kemudian dinaikkan menjadi 19 tahun, itu terjadi tiga kali lipat kenaikan anak yang mengajukan permohonan nikah gitu. Dan itu seringkali faktor penyebabnya ya kehamilan tidak diinginkan kayak gitu kan. Dan ternyata itu juga jadi tantangan besar ya. Kampanye pendewasaan usia perkawinan ternyata juga belum tidak efektif. Cukup untuk bisa membendung fakta banyak anak-anak di Jombang itu yang memilih kawin di bawah umur, artinya di usia-usia SMP, SMA begitu Mbak. Mungkin mereka juga sebenarnya belum siap ya secara psikis ya untuk kemudian berumah tangga di usia yang jelas secara kematangan emosinya masih belum siap sih ya. Nah, ini ada data dari Komnas Perempuan nih Mbak, tahun 2018 itu ada sekitar 406.000 sekian kasus ya. Nah, dari 9.600 itu adalah kasus kekerasan yang ada di ranah privat dan sekitar 4.000-an itu kasus di ranah publik. Nah, LBH Apik sendiri mencatat dari 308 kasus KDRT itu hanya 17 kasus. Nah, 308 hanya 17 kasus. Artinya hanya sekitar 5 sekian persen dari kasus yang ada. Nah, menurut Mbak Ana sendiri apa sih yang menjadi ketakutan perempuan untuk bisa ya Mbak Ana bilang ya nggak serta-merta melapor, tapi ketika terjadi kekerasan tidak membiarkan dirinya itu menjadi korban terus-menerus. Kira-kira apa yang menyebabkan perempuan ini tidak berani untuk memperjuangkan keadilan? Iya, mungkin satu faktor pemicu kenapa kok perempuan itu akhirnya menahan diri untuk ya sudah nggak lapor dulu gitu kan. Itu sangat mungkin dia belum teredukasi sih Mbak, atau belum terbentuk kesadaran kritisnya untuk berkata tidak pada kekerasan yang dialaminya gitu. Mungkin teman-teman di Marga Jombang pastinya ingat ya kasus seorang ibu yang dia itu membunuh 3 anaknya, ingat nggak sih Mbak? Iya. Nah itu kan sebenarnya juga kalau dilihat dari unsur tindak pidananya nggak sekedar pembunuhan gitu kan. Ternyata di situ ada fakta kekerasan dalam rumah tangga yang nggak terungkap gitu loh. Itu artinya apa? Di sini persoalan itu nggak berdiri sendiri. Akar persoalan dari seorang ibu, dia akhirnya frustrasi. Terus kemudian bunuh diri dengan mengajak ketiga anaknya. Nah itu kan permasalahan yang sangat struktural sekali Mbak. Faktor penyebabnya apa? Nggak ditelisik bahwasanya suami itu punya niatan ingin menikah lagi, dia nggak siap dengan situasi double burden yang dia terima, mengasuh 3 anaknya tanpa ada kenyamanan secara emosi dengan pasangannya. Nah ini mungkin satu fakta yang nggak bisa berdiri sendiri gitu kan Mbak. Gitu, termasuk pada kasus-kasus KDRT juga demikian gitu. Ada satu persoalan KDRT itu dia juga nggak mau dinilai terlalu menyalahkan suami. Bahkan kenapa mungkin yang sering terjadi di Jombang itu ya Mbak, yang aku juga sering mengkritik teman-teman media. Angka perceraian itu kan setiap tahunnya mengalami kenaikan ya. Bahkan per bulan September lalu itu sudah sampai mau angka 3.000 perceraian bahkan gitu. Selama pandemi semakin tinggi Mbak ya? Iya, selama ini semakin tinggi. Dan Ketua Pengadilan Agama pun menyampaikan bahwasanya kalau di rata-rata per hari yang ngajukan gugatan itu berapa orang sih, berapa warga Jombang sih? Sekitar 50 sampai 20 orang di pos per hari gitu kan. Itu menurut data di Pengadilan Agama berdasarkan sharing mereka gitu kan. Nah, ketika diurai datanya ternyata memang lebih banyak kasus itu yang mengajukan perempuan Mbak, cerai gugat.
daripada cerai talaknya gitu kan. Kemudian ketika di-up di publik, yang membuat mungkin secara pemberitaan terlalu menyudutkan perempuan adalah diberitakannya begini, Mbak. Angka pertumbuhan janda di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan. Kenapa dengan stigma janda itu? Padahal kalau dilihat dari fakta yang terjadi, kenapa sih kok laki-laki itu males ngajak no cerai? Kenapa kok perempuan itu dia lebih dulu mengajukan cerai? Itu kan juga nggak berangkat dari satu persoalan. Banyak kok kasus kita itu yang suami emang sengaja nggak mau ngajukan cerai karena dia nggak mau direpotkan dengan tuntutan nafkah. Cari aman. Iya, seperti itu. Nah, ini mungkin satu sisi kelemahan dari undang-undang perkawinan sendiri ketika harus menjawab aspek perlindungan bagi perempuan korban KDRT kayak gitu sih. Kalau dibilang payung hukum sendiri bagi perlindungan perempuan dan anak ini sendiri apa, Mbak Ana? Yang sekarang itu memang terkait pada aspek kasus-kasus, kayak sudah ada undang-undang KDRT gitu kan. Kita juga sudah ada undang-undang perlindungan anak. Ada peraturan Mahkamah Agung gitu ya? Iya, ada juga peraturan Mahkamah Agung bagaimana hakim mengadili perkara perempuan. Terus ada juga pedoman bagaimana jaksa memeriksa anak dan juga perempuan gitu, sudah ada aturan yang lengkap. Tapi kemudian ketika dibenturkan pada isu-isu kekerasan seksual, kembali lagi ke kekerasan seksual, ternyata hukum positif kita itu nggak cukup bisa menjawab persoalan korban, Mbak. Katakanlah misalnya yang juga sempat ramai kemarin di Jombang, kasus perempuan usianya di atas 18 tahun, dia mengalami kehamilan tidak diinginkan sama pacarnya yang juga usianya dewasa. Nah, kemudian itu dikenai pasal 293 ya, persetubuhannya itu 293 itu di atas 18 tapi di bawah 21 tahun KUHP. Harusnya bisa dijerat KUHP. Tapi faktanya di Jombang pelakunya dibebaskan, Mbak. Nah, pada saat sidang diputus sama hakim pelaku bebas murni. Kok bisa? Nah, dan memang alhamdulillahnya nggak semua media mau meliput itu, Mbak. Karena itu akan jadi presiden yang tidak baik bagi Kabupaten Jombang. Dan itu mungkin jadi perempuan-perempuan yang lain yang ingin melaporkan, nanti juga tersangkanya juga dan memang lolos, tantangannya gitu ya? adalah pada perjalanannya ketika kepolisian mendapat pengaduan dengan permasalahan perempuan dewasa di atas 18 tahun yang dia menjadi korban, dia akan ragu untuk melanjutkan pemeriksaannya di tingkat kepolisian. Kenapa itu, Mbak? Lah, dengan putusan itu, dengan putusan bebasnya itu bagaimana? Fakta di pengadilan dianggapnya bahwasanya itu terjadi karena suka sama suka. Kalau misalnya ada anak di bawah 21 tahun gitu kan, ya aku katakan dia fase remaja akhir lah ya, remaja akhir. Dia waktu itu korban yang kami dampingi itu perempuan miskin, korban kekerasan, keluarga prasejahtera. Pada saat dia mengandung nggak ada satupun itikat dari pihak tersangka itu untuk meminta maaf atau bahkan mengganti rugi terkait kehamilan dan lain sebagainya. Nggak ada aspek-aspek perlindungan sama sekali dari korban. Sampai akhirnya pada saat dia melahirkan, bayinya itu meninggal dunia, Mbak, gitu. Karena resiko kehamilan itu yang secara medis rahimnya juga mungkin masih kurang belum begitu sempurna sehat. Iya, nah ketika adanya putusan pelaku bebas ini, itu kan kemudian secara nggak langsung dikabarkan bahwasanya yang salah adalah perempuannya nggak sih? Iya benar. Nah itu kemudian saya lempar isunya ke teman-teman di tingkat nasional. Sampai akhirnya kami juga waktu itu sangat mendukung jaksa. Jaksa itu kan pengacara yang dibayar sama negara untuk membela korban. Jaksanya berani nggak kasasi, akhirnya langsung kasasi pada hari itu juga, Mbak, gitu. Sampai ke Mahkamah Agung kasusnya. Kita tunggu ini putusannya. Akhirnya. Kita tunggu belum putusan. Kita tunggu bagaimana keputusan Mahkamah Agung, apakah berani membatalkan putusan bebas murni dari pelaku itu. Karena mungkin kalau ngomong payung hukum, nggak ada payung hukum yang komprehensif untuk menjawab persoalan kekerasan seksual, termasuk dalam kasus perkosaan. Perkosaan itu kan yang diketahui di dalam hukum positif kita ya ada penetrasi aja, penetrasi penis ke vagina. Tapi faktanya
pelaku itu nggak hanya pakai penisnya aja sih Mbak gitu, dia bisa pakai tangannya, bisa pakai benda-benda tumpul, dan itu nggak bisa dikatakan unsur perkosaan. Nah, Tapi yang terakhir kayaknya bujuk rayu itu masuk ini ya Mbak. itu kalau undang-undang perlindungan anak itu. Perlindungan Tapi anak. konsep bujuk rayu yang artinya ada relasi kuasa, tipu daya itu masih belum kuat di KUHP kita. Kalau sama anak kuat sekali perspektifnya karena kepentingan terbaik anak ya. Iya. Anak mau ngomong suka sama suka, dia yang ngajak duluan, Iya, tetap karena dia masih di bawah umur ya, Iya. masih dalam perlindungan. Iya. Tapi Kayak gitu ini sih. juga memang Mbak ya, aku melihat ada persoalan sendiri ketika perempuan berhadapan dengan hukum itu, persoalan kepada para aparat hukum sendiri Mbak. Misalnya di kepolisian dalam proses apa itu Mbak, BAP atau apa itu Mbak, pemeriksaan. kadang kata-kata yang digunakan, pertanyaan-pertanyaan yang digunakan mungkin juga masih ada stigma kalau diperkosa karena kamu perempuannya bajunya itu minim atau apa gitu kan, masih banyak itu di masyarakat. Nah, kalau di Jombang sendiri seperti apa Mbak? Kalau di Jombang sendiri mungkin beberapa tenaga penyidik dan juga hakim itu sudah dapat pelatihan terkait sistem peradilan pidana anak gitu ya. Bagaimana diatur memeriksa perkara perempuan dan anak itu mungkin ada kode etiknya, termasuk yang Perma 3 2017 itu. Hakim nggak boleh itu menanyakan riwayat seksual korban, misalnya kamu sebelum berhubungan dengan tersangka si A sudah pernah berhubungan sama siapa sebelumnya. Nah itu nggak boleh ditanyakan sama hakim. Sama hakim. Sayangnya itu aturan pedomannya masih mengikat Mahkamah Agung aja ya. Termasuk menanyakan kepada korban, kok kamu nggak berteriak? Itu sampai rinci Mbak dijelaskan di permanya. Karena kok kamu nggak berteriak sih? Kok kamu nggak tolong-tolong? Kok kamu mau gitu kan? Kok kamu paling kamu suka sama suka, kamu menikmati tidak? Kamu menikmati nggak gitu? Kayak gitu-gitu itu sangat detail sekali sampai pada redaksionalnya itu nggak boleh dilakukan. Seharusnya nggak boleh ya Mbak? Iya, idealnya mengacu perma nggak boleh gitu kan. Tapi faktanya masih ada. Iya itu sangat mungkin ditemui sih Mbak itu. Ada nggak sih itu semacam perlindungan bagaimana para hakim atau siapapun yang berhadapan dengan hukum ini, aturan yang sensitif gender atau lebih lebih sensitif terhadap perempuan, misalnya cara pertanyaan, kemudian pendampingan tersendiri kepada misalnya perempuan korban kekerasan, ada nggak Mbak itu? Yang secara spesifik mengatur lingkup instansi masing-masing aparat penegak hukum harusnya ada. Kalau dari kepolisian ada perkap yang mengatur. Kemudian kalau dari kejaksaan pastinya ada pedoman jaksa, seperti itu sih. Ya mungkin secara aturan hanya pengacara aja nih yang punya pedoman apa dia kan belum sampai ke sana gitu kan, terkait kode etik ya gitu sih. Ya begitu sih Mbak yang terjadi faktanya di lapangan. Jadi masih belum ini ya. Belum. Nah, ini kan Jombang itu kan juga sebenarnya punya perda ya Mbak, perda pengarusamaan gender. Nah artinya apa sih? Isu gender itu dulu pernah kita itu kayak pendampingan di lapangan gitu kan ya. Ada salah satu kawan jaringan itu terus bilang, kalau kita kan nggak terlalu gender, kalau WCC itu kan gender banget ya lembaganya. Itu kan terus kita mikir lah, emang gender kok dipolitisasi sama WCC? Iya. Emang gender milik WCC, padahal dalam program pembangunan nasional itu sudah ditekankan pengarusutamaan gender. Isu gender itu bukan isu yang tabu lagi. Kalau ngomongin gender itu produk barat dan lain-lain itu sudah sangat pemikiran yang sangat mundur sekali gitu kan, karena proyek kita udah nggak mempertentangkan itu, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan itu punya akses yang sama terlibat dalam pembangunan kayak gitu kan, terlibat dalam bagaimana dia bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ide dan pemikiran untuk bisa berkontribusi pada program-program pembangunan sumber daya manusia gitu kan. Itu yang mungkin lebih dibutuhkan sih. Nah ini menekankan kenapa, apa konsekuensinya Jombang itu punya perda pengarusutamaan gender. Artinya apa, di setiap sektor maupun aktor pembangunan di Kabupaten Jombang itu harus mempertimbangkan nggak boleh kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu harus diminimalkan gitu kan.
Tapi siapa yang akan mengukur? Ya, Belum nggak tahu itu, mengukur Mbak. dan memantau. Ada indeks pembangunan gender ya harusnya. Iya, Ada. Enggak, Ada. maksudku ketika ada perda tapi tidak ada yang ngawasi, itu kan sama aja dengan bohong, Mbak. Iya bener. Kadang-kadang cuma ya udah untuk memenuhi syarat apa kan iya, kayak gitu. Iya. Iya, tapi memang benar banget sampean, Mbak. Indeks pembangunan manusia salah satunya subnya adalah indeks pembangunan gender gitu kan. Bagaimana sih mengukur ada proses yang tadinya perempuan ditinggal, kemudian dia bisa dilibatkan di dalam proses-proses pembangunan, itu memang secara ukurannya memang belum ada gitu. Bahkan mungkin bisa cek-cek sih bagaimana sih merumuskan indeks pembangunan gender itu sendiri ya. Sementara kita tahu Mungkin bahwasanya butuh tools sendiri ya. bahkan di musyawarah desa, musrembang, suara-suara perempuan berapa yang dilibatkan? Kalau di rapat-rapat RT RW kan lebih banyak juga laki-laki kan gitu daripada Sebenarnya perempuan. dari situ bisa, Mbak ya, kalau mau ditelisik maksudnya berapa persen Bisa. partisipasi perempuan, berapa persen. Betul. Tapi seringkali hanya sekedar hadir. Iya. Misalnya ini yang datang laki-lakinya 10, perempuannya 7, tapi mereka hadir, tidak diberi kesempatan untuk bersuara. Nah, di samping itu bisa aja dia nggak selain nggak diberi kesempatan untuk bersuara, dia belum teredukasi kesadaran benar. kritisnya. Iya, ya benar. Kan? Nah, nggak semua perempuan juga dia punya kesadaran kritis untuk bisa menyampaikan apa kebutuhannya. Harus dipantik dulu gitu kan. Berdayanya nggak hanya secara keterampilan, tapi juga secara wacana kan menjadi penting, Mbak. Itu. Jadi memang perlu istilahnya affirmative action. Iya, benar sih. Apa sih? Karena memang budaya patriarkinya sudah cukup lama. Jadi untuk dia kemudian mengejar ketinggalan. Ya kayak pernah gitu kan. Gimana? Suatu ketika kita kan punya basis dampingan di 5 komunitas kan, Mbak ya. Ada dari yang kita dampingi itu ada dari komunitas keras, desa keras Sediwa, ada desa Bendet, ada desa Mojo Ngapit, Pelabuhan sama Mojo Warno. Jadi kita memang membentuk komunitas perempuan itu adalah melatih dia sebagai paralegal terlatih untuk melakukan pendampingan di wilayah masing-masing. Selain itu mereka juga bisa melakukan advokasi kebijakan. Nah, pada saat kita bikin semacam diskusi pendidikan kritis bagi perempuan-perempuan di desa, sekali 2 kali diskusi itu sangat enjoy sekali. Pada saat kayak kemarin saya datang ke kantor gitu kan, aku menyampaikan kepada mereka penyuluhan hukum sih aku melihatnya. Informasi belajar hukum lah ya. melek hukum gitu kan. Informasi bagaimana perempuan itu tahu haknya. Minimal kalau dia tahu haknya, persoalan nggak menimpa dia, tapi dia bisa menyampaikan ke perempuan lain yang punya masalah kan gitu kan. Jadi artinya apa? Dia diceritani sama temen yang punya konflik rumah tangga, nggak hanya mendengar aja, tapi bisa memberi loh, masukan. tak tunjukkan alurnya begini loh. Harusnya kamu bisa mendapat akses layanan di sini kan gitu. Dan itu tantangannya adalah ada hambatan akses kan. Dibilang sama suami, kamu gak usah ikut-ikut diskusi kayak gitu, tambah wani karo wong lanang gitu kan. Sebenarnya bener ya, cuman wani kalau tinggal kita mempersepsikan benar. positif atau negatif. Wani ngomong, artinya ngomong dengan setara gitu. Tahapannya seperti itu ya harusnya. Iya, tapi pada konotasi itu nggak bisa berpikir positif demikian gitu. Dianggapnya alah nanti kalau terlalu diskusi sama BCC nanti berani sama laki-laki, wani ngelawan wong lanang kayak gitu kan. Atau diajak sekalian aja Mbak suaminya. Enggak, ya kadang-kadang begitu sih Mbak, harus penting itu memang. Iya. Itu kan menunjukkan pembatasan akses itu nggak hanya terjadi di lingkup domestik, sangat mungkin ketika di ranah publik ya kan. Pada porsi menduduki jabatan-jabatan misalnya di desa, perempuan yang bisa jadi BPD katakanlah. Iya. Itu kan hambatan akses itu sangat mungkin kan Mbak, dinilai dia nggak begitu strategis dan lain-lain. Nah, itu yang contoh kecil sih dari yang sangat dekat dengan keseharian kita terkait bentuk-bentuk ketimpangan sih, aku katakan begitu. Sebelum kita lanjut ini Mbak Ana, kita salam-salam dulu ya. Boleh. Mbak Ana boleh salam-salam kepada teman-teman, mungkin kemarin grupnya apa sih? Sekar Arum atau apa? Sekar Arum. Ya, Sekar Arum, mungkin bisa disapa, ada Mbak siapa saja. Iya, aku salam-salam ya. Ada sesi salam-salamnya. Salam-salam buat teman-teman di kantor yang mungkin saat ini ada beberapa yang lembur.
Oh ya. Ada pendampingan juga, tetap semangat. Bahwasanya kita itu emang nggak pernah sendiri. Kita punya jaringan yang luar biasa seperti Mbak Nur ini yang bisa membantu kita untuk bisa kampanye campaign terkait isu-isu perempuan dan anak. Pokoknya saling ini ya, saling menguatkan. Yes. Semakin banyak jaringan semakin bagus. Yeah. Ada juga Mbak Via ya, masih di Narisati nggak sih itu Mbak Via? Mbak Via yang mana ya, Mbak? Mbak Via yang dulu bisa sih juga lupa ya. Mbak Ami. Mbak Ami ya sebelum Oh, sesudahnya. Mbak Via. Oh, Mbak Via kayak yang kecil. Aku tuh masih kecil ya, Mbak Iya, ya. yang lebih kecil. Nah, yang mungkin ada senior yang mungkin jaraknya agak jauh, mungkin kurang begitu Oh iya, terlalu muda Mbak Ana. Iya sih. Ada Mbak Via, terus ada Mbak Lilis. Tahu. Iya, ada Mbak Alfi. Masih baik hubungannya. Iya. Masih Partner- sering partner nongkrong belajar, kopi. iya partner belajar. Guru-guru senior. Iya. Beliau-beliau orang yang sangat menginspirasi sih, Mbak. Ini mungkin yang terakhir ya setelah salam-salam ini. Oh, ada juga satu nih, Apa? Mbak Palupi. Halo, kapan nih ngobrol? Selalu ini kalau diajak ngobrol, Mbak Ana dulu. Mbak Palupi, iya masih nyambung banget. Iya. Dia juga lagi sibuk ngurusin sampah. Iya, sekarang isunya Lingkungan ya, sampah. isu lingkungan ya. Ya, alhamdulillah terus berpartner sih. Masih tetap ya. Nah, untuk yang terakhir ini Mbak Ana, aku ingin tahu. Jadi ketika ada kasus yang dialami oleh perempuan, apa yang bisa dilakukan oleh WCC atau support apa? Jadi apakah korban ini bisa minta bantuan apa namanya? Mbak, semacam apa ya? Layanannya apa? Bentuk layanannya apa saja? Gitu. Kalau di kami WCC ini penerima manfaatnya ya tetap korban ya. Sejak tahun 99 nggak berubah, tetap perempuan yang itu jadi penerima manfaatnya. Bentuk layanannya apa? Kita bisa ya terkait pengaduan pasti, pendampingan pada saat pelaporan di kepolisian, pendampingan BAP, pendampingan sidang. Pokoknya semua tahapan proses pendampingan, baik itu secara litigasi saat menghadapi persidangan maupun non litigasi untuk upaya musyawarah, kita bisa fasilitasi itu sih Mbak. Termasuk khusus bagi perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang dia sebagai pelaku tindak pidana, kita bisa memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka. Pelaku? Gitu kan. Pelaku perempuan. Pelaku perempuan, baik itu korban juga demikian. Kita bisa dengan advokat dari lembaga, kemudian kami juga ada bermitra dengan beberapa advokat di Jombang, itu bisa, termasuk Mbak Palupi sebenarnya gitu. Berarti bisa kalau mau awal-awal Termasuk bisa layanan konsultasi dulu Mbak ya. Termasuk layanan rumah aman. Nah, kebetulan kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan di tim yayasan kitabisa.com. Itu memang mensupport penyelenggaraan rumah aman yang itu sangat mungkin selama pandemi ini aksesnya agak gampang gitu ya Mbak ya gitu. WCC ini alamatnya di mana Mbak? Mungkin Jalan ya. Patimura Selatan nomor 7 Blok B. Itu kalau misalnya lampu merah Pandanwangi. Depak lurus ya. Kemenak itu ke selatan, sebelum lampu merah itu ada belokan ke Kanan. ke apa sih barat. Kalau media sosial apa ini alamatnya teman WCC? WCC Jombang underscore Apa itu? WCC underscore Jombang Instagram. WCC underscore Jombang. Kalau Facebook? Ya WCC Jombang aja sih. Sama WCC Jombang. WCC Jombang semua. Ya sebelum kita tutup ini ada. Aku juga mau salam-salam Oh buat iya boleh. teman-teman di Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Iya. Gimana Gitu. suaranya? Salamnya teman-teman, semoga tetap kompak, tetap solid. Aku yakin korban itu sangat kuat untuk bisa terus bertahan dan berharap kasusnya itu bisa segera P21. Jadi aku yakin korban itu kuat karena ada kita gitu. Jadi semoga nanti teman-teman juga terus menguatkan barisan gerakan kita untuk mendukung korban kekerasan seksual di lingkup pesantren. Terima kasih. Baik Mbak Ana, sebelum kita tutup ada sedikit apa ini ya, puisi atau apa ini ya dari Langit Perempuan yang ingin Ana sampaikan. Ana lagi Nur lupa Apa? Biar sama. Perempuan kerap dianggap lemah, kerap dileceh, pendam derita dalam diam.
perempuan kerap mengatasinya dengan karya. Perempuan bisa, perempuan tidak minta iba, telah menunggu lama, terus membangun citra, perempuan sangat berdaya. Sangat inspiratif ya. Ya, jadi buat perempuan di sana jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah takut, jangan pernah malu. Ada teman-teman BCC yang bisa membantu konsultasi kalau ada masalah dengan hukum, gak perlu takut ya. Takutlah hanya pada Tuhan ya, jangan pada pelaku kekerasan. Karena semakin kalian takut, kalian akan semakin di-pressure. Seperti itu ya Mbak Ana ya. Yes. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mbak Ana. Sama-sama, makasih Mbak Nur. Semoga nggak bosan kapan-kapan kita ngobrol lagi. Senang sih sore ini bisa berkicau di sini. Berkicau. Ya, buat semuanya yang sudah gabung di live FB KR53 KR53 broadcast ya. Terima kasih semuanya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.